Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Bible Study CK7 Online. Dan hari ini kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan Yesaya 7 yang akan kita renungkan apa yang terdapat di dalamnya. Dan kiranya kita bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan dari pembelajaran hari ini. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
Aku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya kepadamu. Ya Rabba Shalalamu, Ya Rabba, Ya Rabba, Terima kasih Tuhan buat segala rancangan-Mu yang senantiasa terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, biar di dalam kehidupan kami ini senantiasa kami menomorsatukan Tuhan. Bahkan ketika hari ini Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengar perkataan firman-Mu, izinkan kami merenungkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui setiap ayat di dalam firman ini supaya bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita akan lanjutkan dari Yesaya yang ke-7. Nah kalau kita lihat seorang Yesaya ini adalah nabi Tuhan yang luar biasa, yang bisa mendengar suara Tuhan, yang berani menyampaikan kepada umat Tuhan pada masa itu. Nah kalau dilihat di sini, Yesaya ini memiliki umur yang cukup panjang saudara-saudara. Dia hidup di dalam pemerintahan 4 raja pada masa itu. Di masa pemerintahan Raja Uzia, Raja Yotam,
dan Ahaz yang akan kita bahas hari ini sampai kepada Hizkia. Jadi semua raja-raja keturunan Daud. Nah, Yesaya pasal yang ke-7 ini sedang menjelaskan sebuah krisis politik yang dialami pada saat pemerintahan Raja Ahaz pada zaman itu. Nah, untuk mengulang kembali, untuk merimain kita saudara-saudara, siapa sebenarnya Raja Ahaz? Sudah pernah dibahas di dalam kitab Raja-Raja. Raja Ahaz ini adalah seorang raja yang hidupnya gak benar di hadapan Tuhan. Dicatat di dalam kitab Raja-Raja bahwa hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Raja Ahaz ini adalah seorang raja yang menyembah Baal. Bahkan dia sampai membakar anak laki-lakinya sendiri sebagai korban bakaran. Lalu lebih dari itu dia melakukan sesuatu yang gak baik saudara-saudara. Menghancurkan perkakas-perkakas di rumah Allah. Dan dia menutup bait Allah pada masa itu. Nah, Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan pada Raja Ahaz yang didapati hatinya itu sudah menyimpang dari Tuhan. Dan ketika Yesaya di ayat ini, di pasal ini Yesaya masuk dalam kehidupan Raja Ahaz untuk memperingatkan Raja Ahaz. Pada saat itu Raja Ahaz ini sedang merasa khawatir, sedang dalam keadaan tertekan saudara-saudara, dia sedang takut. Nah, itu keadaan secara psikis yang menekan Raja Ahaz pada masa itu. Dan nanti juga akan kita lihat bagaimana nubuatan Yesaya bahwa nanti akan ada kedatangan Immanuel atas kerajaan yang dipegang oleh Raja Ahaz. Nah, kita baca di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara. Yesaya 7 ayat yang pertama. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia bin Yehuda, maka Resin Raja Aram dan dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya, dikatakan. Kita lanjut di ayat yang kedua. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, keluarga Raja Ahaz, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Nah, pada masa itu pemerintahan sedang dipegang oleh Raja Ahaz. Dia adalah keturunan Raja Yehuda, yaitu Raja Yotam dan Usia. Nah, pada saat itu raja yang memerintah kerajaan Aram adalah Raja Rezin namanya. Dan Raja Israel, jadi kan sudah terpecah ya saudara-saudara antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Raja Israel bernama Raja Pekah. Pada waktu itu bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua. Nah, ini kita bahas tentang yang kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Ahaz. Nah, ketika mereka mendengar ada kabar penyerangan itu, di mana dua kubu akan menyerang mereka, Raja Ahaz dan rakyatnya ketakutan saudara-saudara. Karena mereka sudah gak bersandar sama Tuhan lagi. Mereka bahkan sudah menghancurkan perabot-perabot yang ada di rumah Tuhan dan menutup bait Allah. Mereka memuja Baal dan menyembah Allah lain gitu ya. Jadi di sini Raja Ahaz seperti kehilangan imannya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia hanya bersandar pada kekuatan dan kepercayaannya kepada Baal yang didirikan. Tapi di sini saudara-saudara lihat, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menemui Ahaz dan menyampaikan pesan dari Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan. Ketika Raja Ahaz ini sudah menyimpang hidupnya. Dia sudah gak mengandalkan Tuhan lagi. Dia sudah gak beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih ingat dengan keturunan Daud ini. Dan Tuhan mengutus seorang nabi. Seorang yang membawa pesan Tuhan kepada Raja Ahaz. Kita baca di ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Baiklah engkau keluar menemui Ahaz. Engkau dan Shear Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas
ke jalan raya pada padang tukang penatu. Di situ tempatnya, Tuhan menetapkan tempatnya saudara-saudara. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api itu dua bangsa itu tadi ya, dua kerajaan itu tadi, yaitu janganlah kecut hatimu karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak TBL sebagai raja di tengah-tengahnya. Nah, di tengah kepanikannya saudara-saudara, di tengah kepanikan Raja Ahaz, Tuhan menyampaikan sebuah pesan yang menguatkan Ahaz supaya dia itu tinggal tenang. Dan Tuhan meminta supaya Ahaz ini kembali hanya bersandar kepada Allah saja. Yesaya menyampaikan bahwa Aram dan Efraim sedang merencanakan menggulingkan kerajaannya, sesuatu yang dinubuatkan, sesuatu yang disampaikan kepada Raja Ahaz untuk dia ketahui. Di ayat yang ke-7 selanjutnya, maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Di ayat yang ke-9, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Nah, di sini firman Tuhan datang pada Raja Ahaz bahwa dikatakan kamu gak perlu gelisah, kamu gak perlu takut, karena hal ini gak akan terjadi. Dalam janjinya, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan meneguhkan, mengokohkan tahta kerajaan Daud sampai anak keturunannya. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 dan ke-9 disebutkan musuh-musuhnya itu siapa aja. Dan disampaikan bahwa dalam kurun waktu 65 tahun lagi Efraim itu akan berakhir riwayatnya. Dan di akhir perkataannya diingatkan tentang bagaimana Raja Ahaz harus menaruh kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Dan kalau tidak, maka akan hancur. Kalau tidak, dia tidak akan berjaya. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Yesaya kepada Raja Ahaz. Yang walaupun hari itu dia sudah hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang untuk mengingatkan janji Tuhan. Untuk mengingatkan bagaimana dia harus kembali ke dalam track yang benar. Nah, kita lanjutkan di dalam perikop selanjutnya tentang pemberitaan mengenai Immanuel. Kita baca di ayat yang ke-10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Tuhan hari itu sedang menekankan supaya Ahaz itu benar-benar bertobat, saudara-saudara. Dan di sini Tuhan menawarkan sebuah tanda padanya supaya dia bisa yakin. Mau tanda dari mana? Mau tanda dari yang di bawah atau tanda dari yang di atas? Tapi perhatikan di ayat yang ke-12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Artinya apa? Ahaz tetap mengeraskan hati. Dia menolak tawaran tersebut. Dia gak mau dengar perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, kita lihat reaksi Yesaya di ayat yang ke-13, saudara-saudara. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hal keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga.
Di ayat yang ke-13 ini Yesaya gemes saudara-saudara sama Raja Ahaz. Sampai dia mengingatkan, kamu itu keturunan Daud, ada janji Tuhan di dalam kerajaan Daud. Yesaya kesal karena apa? Kedegilan hati Ahaz, di mana dia tidak mau bertobat. Di ayat yang ke-14 kita baca, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Di ayat yang ke-15, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti hari ini akan ditinggalkan kosong. Ini Yesaya sedang menyampaikan nubuatan akan kedatangan Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kerajaan tahta Daud. Dan menubuatkan bahwa kerajaan yang hari itu ditakuti oleh Ahaz akan habis. Sudah dikasih tahu, sudah dinubuatkan. Karena apa? Allah yang menyertai mereka. Kalau di situ dikatakan ada dadih dan madu, anak ini akan makan dadih dan madu. Itu artinya sebuah makanan-makanan yang lezat, yang pernah dinikmati di zaman nenek moyang mereka. Dan anak ini akan makan itu. Dan dikatakan dalam kurun waktu anak ini bisa memutuskan apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut dia. Ketika anak itu lahir, saudara-saudara, bayi itu lahir kira-kira di usia berapa? Dia bisa mengerti apa yang baik, apa yang gak baik. Itu kira-kira sekitar kurun waktu 5 tahun. Sampai anak ini bisa mengerti apa yang baik, apa yang buruk buat dia. Itu sekitar 5 tahun masa ini akan berlangsung. Jadi ini sebuah gambaran, kiasan gitu ya. Sampai anak ini bisa memutuskan apa yang baik, apa yang buruk. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-17. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Kemudian di ayat yang ke-18, pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang di tanah Asyur. 19 dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit batu, di segala pagar duri dan segala tanah penggembalaan. Di ayat yang ke-20 kita lanjutkan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya. Nah, dikatakan di sini bahwa Tuhan akan mendatangkan hari-hari yang sukar pada zaman itu, di mana akan terjadi yang namanya sebuah penghukuman dari Tuhan yang akan datang. Nah, di situ dijelaskan dengan adanya lalat, lebah, bahkan pisau cukur. Tuhan itu berkuasa. Tuhan hanya cukup bersiut untuk mendatangkan malapetaka. Maka semuanya akan datang. Yesaya memperingatkan Raja Ahaz akan hal ini. Selanjutnya kita baca di ayat yang ke-21, saudara-saudara. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Ini sedang memperingatkan apa di ayat yang ke-21 dan 22? Keadaan kekosongan pada waktu segala sesuatu itu akan terjadi. Di mana penduduk Yehuda akan tinggal sedikit, saudara-saudara. Yang tersisa itu hanya sedikit. Di antara mereka masing-masing punya seekor lembu dan 2 ekor domba.
Tapi firman Tuhan berkata bahwa ada tetap janji Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan akan tetap memelihara mereka melalui apa yang disampaikan dengan kata dadih dan madu. Pemeliharaan Tuhan itu akan tetap ada. Kemudian dikatakan banyaknya susu yang dihasilkan. Itu karena apa? Bukan karena berlimpah, tetapi karena orang yang ada di bangsa itu tinggal sedikit, saudara-saudara. Sehingga susu yang dihasilkan itu tergolong banyak dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang tertinggal. Ayat yang terakhir 23 sampai 25 berbicara tentang apa? Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka di seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba yang berkeliaran. Ini menubuatkan apa kata-kata ini? Menggambarkan keadaan tanah yang tadinya begitu meriah, begitu subur ditanami pohon anggur yang sangat berharga. Hari itu hanya akan ditumbuhi tanaman-tanaman liar saja. Orang-orang yang ke sana itu nggak akan dapat apa-apa dan nggak akan melihat apa-apa. Karena semuanya berubah menjadi hanya sebuah padang rumput belaka yang hanya ditumbuhi oleh rumput dan putri malu. Dan nggak ada orang di sana. Hanya ada lembu dan domba saja yang berkeliaran. Jadi ayat yang ke-7 ini memperingatkan saudara-saudara kepada Raja Ahaz. Tuhan kasih kesempatan buat dia untuk bisa kembali ke dalam jalannya Tuhan. Supaya dia kembali menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan mengutus hambanya, seorang Yesaya, untuk bisa mengingatkan Ahaz. Yesaya sendiri sampai kesel saudara-saudara ketika menyampaikan hal itu. Karena dia melihat keadaan yang terjadi pada masa Raja Ahaz. Tapi dia datang kepadanya dan mengingatkan kepada Ahaz segala sesuatu perkataan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Apa yang akan terjadi dan sebenarnya apa yang gak perlu dikhawatirkan oleh Raja Ahaz. Tapi kembali lagi Raja Ahaz menutup hatinya, dia mengeraskan hatinya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan, pembawa pesan Tuhan itu tidak dapat dia lakukan karena kekerasan hatinya. Nah, ini sebuah pesan saudara-saudara untuk kita ingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan taruh mungkin di dalam kehidupan kita hari-hari ini, mungkin orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita yang membawa pesan-pesan dari Tuhan. Yuk jangan keraskan hati kita. Kita menerima segala sesuatu karena Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu Immanuel, ada di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini ada pesan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini hatimu gentar atau takut, percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar saudara-saudara untuk bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan dan bisa menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Demikian ayat firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau Allah yang hidup dan berdaulat atas setiap kami. Tuhan, jika hari ini Kau dapati ada yang salah dalam hati kami, hidup kami, pemahaman-pemahaman kami, mari Engkau bekerja ya Tuhan, melalui setiap pesan-pesan firman-Mu, melalui hal-hal yang Kau ingatkan, supaya mengubahkan hati kami. Kami mau dibentuk, kami mau diluruskan hati kami. Kami mau lebih lagi dengar-dengaran akan Engkau dan melakukan setiap perintah-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan hari ini dengan apa yang kami pelajari, dimanapun kami berada, Immanuel, Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami lihat di dalam keadaan hidup kami hari ini, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat sepenuhnya dan Engkau akan mendatangkan kebaikan dan pemulihan bagi setiap kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan kami bisa menjadi anak-anak terang di tengah kegelapan dunia ini.
Terima kasih ya Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.